Pagi, salam dan bahagia untuk kita semua. Kembali kami menyapa dari Bukit Cadas, Golowangkung, SMP Negeri Tujureok. Perkenalkan, nama saya Claudia Febriani Densi, bersama rekan saya Terus Incerabo. Pada hari ini SMP Tujureok melaksanakan pengumuman kelulusan kelas 9 tahun ajaran 2023-2024. Seperti yang kita saksikan, suasana di depan ini sangat ramai. Pengumuman kelulusan ini dihadiri oleh seluruh kelas 9 angkatan kelima beserta orang tua Bali. Hadir juga Bapak Camat dan Bapak Kordi Kecamatan Reok. Rangkaian acara hari ini, yang pertama pembukaan oleh MC dan MC acara ini Ibu Clara Nundu, SEGM. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh siswa kelas 7 SMP Negeri 7 Reok. Yang ketiga, doa oleh kakak kelas 8 SMP 7 Reok. Yang keempat, tarian P5 oleh siswa kelas 7 SMP Negeri 7 Reok. Yang kelima, sambutan orang tua Bali. Yang keenam, sambutan kepala sekolah oleh Bapak Vicentius Safei Nurdin, SPD. Yang ketujuh, sambutan Camat Reok. Yang kedelapan, pembacaan SK Kepala Sekolah tentang penetapan kelulusan ujian sekolah dan kriteria kelulusan dari SMP Negeri 7 Reok tahun pelajaran 2023-2020. Yang kesembilan, pembacaan peringkat nilai US. Yang ke-10, penutup. Demikian laporan kami hari ini. Ikuti terus siaran kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di YouTube channel kami SMP Negeri 7 Reok. Rahayu. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 7 Reok, yang terhormat Koordinator Pendidikan Kecamatan Reok, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta pegawai SMP Negeri 7 Reok, yang terhormat orang tua siswa kelas 9 SMP Negeri 7 Reok, yang saya kasihi siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 7 Reok. Sebagai umat yang beriman, sepatut dan sepantasnya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua diberikan nafas kehidupan, dan kita masih diberi kesempatan juga untuk hadir di tempat yang telah kami sediakan untuk bersama-sama menyaksikan atau mendengarkan pengumuman kelulusan dari anak-anak kita kelas 9. Dan saya sebagai MC atau pembawa acara pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, doa. Yang keempat, tarian P5. Yang keenam, sambutan orang tua siswa. Sadarilah masa
Kabupaten Manggarai. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Reok, yang dalam hal ini dari Pak Kapolsek atau yang mewakili dan Badan Ramil atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala SMPN 07 Wangkung, SMPN 70 Reok ya, Reok, beserta seluruh staf pengajar. Yang saya hormati para tokoh pendidikan, yang saya hormati para orang tua, para siswa, singkatnya seluruh peserta kegiatan pengumuman kelulusan SMPN 07 Reok yang saya hormati. Sebagai insan yang beriman, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena atas perkenannya sehingga kita di pagi hari ini dapat hadir di sini dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Yang berikut saya minta maaf karena kami tadi hadir agak terlambat dari waktu yang disebutkan dalam undangan karena ada apel pagi, terus ada kegiatan juga di BKKBN tadi, tapi karena teman-teman Darut yang belum hadir jadi saya prioritaskan ke sini. Nanti setelah dari sini saya dengan Pak Suhardin, Pak Babin saya kembali ke kecamatan. Ini menunjukkan juga bahwa rasa kecintaan kami sangat besar untuk SMPN 07 Wangkung. Tadi yang berikut saya juga mengucapkan provisiat kepada Kepala Sekolah SMPN 07 Reok beserta segenap staf pengajar dan juga dengan seluruh muridnya terutama kelas 3 yang kemarin telah menyelesaikan pendidikan di kelas 9. Kalau dulu kami sudah terbiasa karena produk lama ya Pak Vincent. Jadi negara kalau agak cadel kami antara sebut 9 dan kelas 3 SMP karena dulu kami namanya kelas 3 SMP, jadi hoga kelas 9, dobail kalau nanti SMA kelas 11, sampai kelas 12 sih. Nah sampai kelas 12, jadi kadang kami, biar saya di pemerintah juga kadang bingung karena Dano kelas 3 SMA atau kelas 3 SMP, tapi tidak apa-apa, tetap menunjuk juga kepada subjek yang sama. Jadi saya juga mengucapkan apresiasi pada Pak Kepala Sekolah yang baru, Pak Vincent, karena ada begitu banyak perubahan-perubahan juga. Jadi saya datang kali lalu waktu serah terima belum ada ini podium belum ada podium. Jadi hari ini kami kembali ke sini. Ternyata perubahan-perubahan itu ada, walaupun menurut catatan saya juga masih banyak hal yang perlu kita saling berkoordinasi ke depan untuk kita membawa banyak perubahan juga untuk SMPN 07 ini, termasuk akses jalan masuk. Jadi saya berapa kali juga mencoba mengusulkan ke kabupaten, mungkin nanti sama-sama dengan Pak Kepala Sekolah kita dorong lagi untuk kita usul untuk jalan ini. Sepertinya elevasinya juga masih terlalu miring sehingga ini juga cukup lelah juga ya. Kita orang tua saja setengah mati mau ke sini, apalagi anak-anak. Jadi jangan sampai anak-anak nanti tidak berprestasi hanya karena mereka ketika ke sini juga lelah. Kan ada anak-anak juga yang datang pagi-pagi mungkin belum sarapan dari rumah, jadi pas saat ke sini mungkin juga capek sehingga di saat mendengar kegiatan belajar dan mengajar mereka juga cukup lelah. Jadi ini menjadi tugas saya dengan Pak Kepsek nanti dengan Pak Kordik juga untuk sama-sama kita coba usulkan ini ke Bupati Manggarai supaya ke depan ada perubahan-perubahan dan ada penambahan pembangunan infrastruktur di sini. Namun demikian untuk beberapa sekolah yang baru berdiri beberapa tahun, SMPN 07 telah menunjukkan beberapa prestasi ya, termasuk ke OSN juga beberapa tahun lalu. Saya tidak tahu tahun ini dapat juara tidak dia? Belum. Mudah-mudahan tahun ini kita doakan semoga tahun ini juga mendapat prestasi yang lebih tinggi dari tahun lalu. Tentu saja saya sebagai penanggung jawab pemerintahan di kecamatan termasuk juga Pak Kepala Sekolah, kita pasti punya komitmen yang sama untuk memajukan lembaga pendidikan ini. Jadi jangan biarkan saya sebagai camat, Pak Vincent sebagai Kepala Sekolah, tidak mungkin kami bisa melangkah sendirian. Tentu saja membutuhkan dukungan dari para orang tua juga. Gitu, karena tidak semua juga biaya operasional atau kebutuhan-kebutuhan pembangunan infrastruktur ini disandarkan kepada dana BOS. Tentu juga butuh dukungan dari orang tua melalui sumbangan komite, sehingga apa yang kita harapkan ke depan untuk perubahan sekolah ini bisa terwujud. Jadi perlu ada kerjasama dari semua stakeholder terkait. Akhirnya untuk adik-adik atau anak-anak saya kelas 9, provisiat dan selamat menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Mudah-mudahan tidak nanti berhenti sampai setelah kelulusan SMP lanjut lagi. Karena saya sangat yakin bahwa kita di Wangkung ini banyak sumber daya. Buktinya saya juga orang Wangkung ya. Hari ini saya dipercaya untuk menjadi camat. Bukan tidak mungkin di kalangan ada juga nanti ada yang menjadi lurah,
ada yang menjadi camat, ada yang menjadi bupati mungkin suatu saat, menjadi koordinator pendidikan. Ini kita tepuk tangan dulu untuk ada di kelas 3. Jadi kita harus bangga di Bangkung ini. Dan karena Pak FC, kalau saya mau Bangkung kan bukan karena camatnya orang Bangkung ya. Nah, kebetulan saya juga memang SD sejak saya dulu di bawah SDK Kedindi, SMP 1 tahun di Kisol, Cedok pengaruh bolos pasca. Saya lanjutkan di Makulata, nah, terus SMA-nya saya di Labuan Bajo. Jadi SD saja yang saya habiskan di sini. Namun demikian, sebagai orang Bangkung kita juga patut berbangga. Dan saya mendorong adik-adik juga untuk ke depan bisa mengejar cita-cita itu lebih tinggi. Apalagi sekarang ini banyak sekali bantuan dari pemerintah untuk mendukung kita di bidang pendidikan. Ada PIP dan lain-lain. Ada dana BOS juga yang dalam petunjuk ke teknis juga. Ada juga untuk sedikit mendukung kelancaran untuk adik-adik bisa menyambut pendidikan lebih tinggi. Dan juga ekonomi sekarang itu dibandingkan kami yang hidup beberapa puluh tahun lalu itu lebih sulit dulu ya. Nah, sekarang ini anak-anak pembelajarannya sudah pegang HP Android. Kala lagi camat punya hanya 2 saja dia punya kamera ya. HP murah, tapi anak SMP sekarang kameranya sampai 3 sampai 4. Jadi kalau 3-4 itu HP-nya itu 2 jutaan. 2 juta sampai 3 juta. Termasuk anak saya juga, dia orang sekarang di Franciscus. Saya juga pertama bingung juga karena minta beli HP-nya lebih mahal lagi dari HP bapaknya. Tapi tidak apa-apa, sebagai orang tua kami sangat, jadi dengan keterbatasan kami sangat mendukung ya, untuk memperlancar pendidikan anak-anak demi masa depan mereka sendiri. Jadi itu saja beberapa hal yang saya perlu sampaikan. Atas perhatian dari kita semua saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiani Sintia Jelimut, biasa dipanggil Tia. Saya berperan sebagai Ndek Darmi. Perkenalkan, nama saya Mariana Bibin, biasa dipanggil Bibin. Saya berperan sebagai teman pertama Darmi. Perkenalkan, nama saya Yohana Angela Angga, biasa dipanggil Yana. Saya berperan sebagai teman kedua. Dano mose de anak ata binadia ngasang Darmi. Amade Darmi Polimata duku Darmi remegoe. Dano mose ise bora. Landing wako polimata amade Darmi. Ende de Darmi ngogori galung ata beli amade Darmi dano. Longke buki ende de Darmi jadi miteng beki dia kole tambang rucu. Sanggen tong itu longang Darmi anak dia. Landing leteleso hia Darmi persolek kanang gorin. Hia boleh bengal ngoduat hajola rantang buki miteng cama enden. Caleso ende Darmi tombo. Mau jalangan cang hau tenang ce. Aima mau 2 sinagalong jalangan cang hau aima kuliah tenang tong sinagalong Cerong, cuma mendirang aku. Asal bailo, menenggo aku tong teneng, bukdaku baunus. Aku basina galong tau, bekidaku jadi miteng. Ogo aku miteng cang hau. Yang hangu mama. Mau ketahu. Ende de Darmi sebergori sinar galung longang pika sinar pasar. Hia temanga pikir agutukan ata darum. Wako mael hia mo asi agucang inung bae ata poli badia. Langsung hia ngaji one mainai. Yumori sampai ke aku. Ubah kilte sifat anak aku. Du kole one mai galung ende Darmi kole one baru. Gege hia Darmi temangahang atas siap one meja. Ende de Darmi temanga teneng cikoen hang. Darmi atalo enden langsung rondong. Mama, ite kolen main. Ite lagi mateneng cikoen ket bagula. Sibuk mau kabero nak kanang goreng. Pam, mau kulit tombol mama ne bau hau tenan ce mama goris nagalong. Mendirang aku. Tik mata sekali aku papai. Boleh itu Darmi legong ket enden reme darum. Neho dia ende Darmi kuru siap-siap ngone pasar kuru pika ute.
Calangan cang hau ai mamang ngopi kau teh sina pasar. Cala balik laul mama. Pasar saki. Ogo aku mitong sama hau. Aku momen. Mau aku tahu. Oleh itu, Teh Darmi ngohanang kue. Manenga Teh Darmi bahuang hasil gori dia. Mama tambay merah pagi sini. Oleh itu, Darmi ngoyang lut enden ngoone pasar. Cai one salang, maile Darmi saok agunden. Mama, emelak ko tong. Aku lumay ite musim ay. Rita, aku baju sakit ite, mama. Hau lumayan aku lumayan. Darmi kali ritak agu enden atau beki miteng. Cai one salang, Darmi cumang agu haen, cang agu reis lahaen. Darmi, ngoni au. Cing musim ay itu ndera ko. Ih, ndera ko lo. Sakit ongo. Mendira ko nang olas nang baru. Mesya dada Darmi. Kun ha. Melat kata ngopi yang baru ha atau ngoni ya. Cing itu musim main ndera ko. Ndera ko lo. Sakit ongo. Mendira ko nang olas nang baru. Darmi, asing gitu aku tua, botong kutu. Kono, mau mendiraku. Koles name pasar, Darmi agu enden kole baru. Cai one membaru, ende de Darmi ngaji one kilo. Muri sampai ke aku, ayahku temat taong bu sifat anak aku. Boleh ngaji itu Darmi cie. Mama, cantik. Jangan mau, Kau aku cuma uli. mau ayah. Tidak ulang boleh lah putih. Boleh ijak diwat. Sekian dan terima kasih. Pesan dari cerita ini, kita sebagai anak harus taat kepada orang tua, terutama kepada seorang ibu. Karena ibulah yang telah melahirkan kita dan membesarkan kita. Kita jangan pernah membantah perintahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam kebajikan, rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Camat Reog, yang saya hormati Bapak Kapolsek Reog atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak dan Ramil Reog atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Koordinator Pendidikan Kecamatan Reog, yang saya hormati tokoh-tokoh adat, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 9, yang saya hormati Bapak Ibu guru, rekan-rekan kerja SMP Negeri 7 Reog, yang saya kasihi anak-anak sekalian kelas 9, peserta berita kelulusan tahun pelajaran 2023-2024. Selamat pagi untuk kita semua. Bapak Ibu, para orang tua anak-anak sekalian yang saya kasihi, ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama, ucapan terima kasih. Yang kedua, penyampaian teknis kelulusan kepada anak-anak kelas 9. Karena itu, izinkanlah kami untuk memulai. Ucapan-ucapan terima kasih ini yang pertama saya berikan kepada pemerintah Kabupaten Manggarai, dan dalam hal ini juga pemerintah Kecamatan Reog yang sudah berupaya menghadirkan SMP Negeri 7 Reog ini
di Kelurahan Bangkung di tempat ini. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi khusus terutama juga kepada pemerintah Kabupaten Manggarai yang sudah menjawab harapan kami, terutama dengan menghadirkan ruang belajar yang pada tahun ini dalam skala besar dihadirkan dalam 5 ruang kelas dan 1 ruang guru. Jadi sekali lagi tentu inilah sebuah keberpihakan pemerintah terhadap kami semua. Sekali lagi terima kasih. Yang kedua, saya juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas kerjasama, terutama bagaimana membangun koordinasi kerjasama selama ini yang membuat kita berjalan bersama. Kami sungguh merasakan kenyamanan dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Yang kedua, izinkanlah saya menyampaikan terima kasih kepada tokoh-tokoh adat di Bangkung ini yang sudah merelakan tanah ini untuk dijadikan tempat pendidikan. Sangat luar biasa hati dari Bapak Mama, tokoh-tokoh adat yang sudah merelakan tempat ini sebagai tempat pendidikan bagi anak-anak. Yang ketiga, kami menyampaikan terima kasih kepada orang tua, Bapak Mama dari anak-anak kelas 9 sekalian. Begitu banyak yang sudah diberikan kepada kami selama ini. Dukungan-dukungan biaya-biaya pendidikan bagi anak-anak. Dan yang terakhir, sebuah cenderamata yang amat luar biasa bagi kami adalah dengan adanya Taman Bunga Kreatif yang dibangun oleh Bapak Mama sendiri dengan walaupun dengan biaya yang cukup terbatas. Dan saya sangat merasakan bantuan dari beberapa teman yang dengan biaya yang terbatas itu mampu membangun Taman Bunga Kreatif seperti ini. Mari kita tepuk tangan dulu untuk Bapak Mama sekalian. Terima kasih yang kedua kami sampaikan kepada Bapak Mama. Oleh karena Bapak Mama telah mengirimkan anak-anak di tempat ini. Ini adalah pilihan cerdas bagi kita. Karena bagaimanapun sekolah ini adalah sekolah milik kita. Adanya sekolah ini tentu dengan alasan bagaimana sekolah ini menjadi kebutuhan mendasar bagi kita orang-orang yang ada di Kelurahan Bangkung ini. Terima kasih. Pilihan Bapak Ibu dan pilihan anak-anak sekalian itu tidak pernah keliru. Karena di sini anak-anak sekalian juga berhadapan dengan kami. Karena itu tak lupa saya juga menyampaikan terima kasih banyak kepada para guru SMP Negeri 7 Reo. Saya informasikan kekuatan besar kami di sini berjumlah 20 orang dengan 18 guru, 1 pegawai dan 1 operator. Tentu kerja keras kami sudah terukur selama ini, terutama dengan hasil yang boleh kami dapat pada hari ini. Terima kasih guru-guruku, terima kasih atas pengabdian, kerja keras dan kerja cerdas kita selama ini. Baik Bapak Ibu, para orang tua, anak-anak sekalian yang saya kasih. Selanjutnya lah perkenankanlah kami untuk menyampaikan hal-hal teknis dalam kaitan berita kelulusan hari ini. Pertama-tama, saya mengajak kita sekalian untuk mensyukuri rahmat cinta kasih Tuhan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita setiap saat, terlebih pada momen ini. Anak-anak sekalian, tidak terasa 3 tahun kalian menuntut ilmu di bangku pendidikan SMP Negeri 7 Reo. Hari ini Senin, tanggal 10 Juni tahun 2024, saat dimana kalian mendengarkan hasil jerih lelah kalian. Hari ini adalah momen yang paling berharga, momen yang paling penting bagi kalian semua.
berdasarkan sidang pleno Dewan Guru SMP Negeri 7 Riau pada tanggal 6 Juni 2023 dengan merujuk POS-US yang memuat tentang kriteria kelulusan peserta didik yang memuat kriteria pokok, yakni bahwa seseorang dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan SMP 7 Riau adalah siswa yang telah yang pertama menyelesaikan seluruh program pembelajaran, yang kedua memperoleh nilai sikap perilaku minimal rata-rata baik dengan kriteria kehadiran di atas 75% sampai dengan 90%. Yang kedua, kehadiran di bawah 75% khusus bagi siswa yang tidak hadir karena alasan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Yang ketiga, dalam satu semester maksimal memiliki 3 kali catatan pelanggaran kedisiplinan. C. Memperoleh atau telah lulus ujian sekolah dengan nilai pencapaian kompetensi dalam kategori berikut, yakni kategori baik jika nilai lebih besar dari 70 dan lebih kecil sama dengan 85. Dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa tujuan pendidikan kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Kecerdasan yang meliputi seluruh bidang ruang lingkup kehidupan manusia, seperti yang pertama, kecerdasan kognitif. Kecerdasan kognitif adalah kecerdasan yang berhubungan dengan pemahaman, yang berhubungan dengan pengetahuan yang anak-anak sekalian dapat di dalam ruang kelas. Yang kedua, kecerdasan afektif berupa kecerdasan yang berhubungan dengan tata nilai, dengan sikap ataupun dengan karakter-karakter tertentu terutama melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang mana mewujudkan pelajar Pancasila yang mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan inovatif. Yang ketiga, kecerdasan psikomotorik dalam kaitan dengan kemampuan yang dimiliki siswa yang berhubungan dengan keterampilan, dengan penerapannya di tengah masyarakat. Dengan demikian, seluruh proses pendidikan yang kita jalankan di tempat ini adalah bagaimana ketiga kecerdasan ini harus berjalan seimbang dalam satu tarikan nafas yang sama. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga menekankan bagaimana karakter-karakter itu harus ada dan hidup di dalam diri anak-anak sekalian. Bapak Ibu, para undangan serta anak-anak sekalian yang kami cintai, hari ini anak-anakku adalah hari terakhir kalian berada di sekolah ini. Kita akan berpisah, namun saya percaya secara emosional tentu tak terpisahkan oleh apapun, karena hati kita tak pernah berdusta bahwa kita pernah ada bersama. Saya berharap dan saya mengingatkan, kiranya keberhasilan yang kalian alami menjadi sebuah kebanggaan, tetapi di sisi lain kita juga menjadi pribadi yang bisa bersyukur. Dan saya ingatkan juga, janganlah merayakan keberhasilanmu dengan mencoret pakaian seragam, berkumpul, minum minuman keras, atau ngebut-ngebutan di jalan setelah pulang dari tempat ini. Perlu diingat bahwa
Hari ini kamu baru mengakhiri tangga kedua. Di depanmu masih ada tangga ketiga, tangga keempat, tangga kelima, dan seterusnya. Berjalanlah mengikuti tangga-tangga yang ada itu. Saya ingatkan juga, pilihlah sekolah-sekolah SMA atau SMK yang betul-betul menjawabi kebutuhanmu. Saya berharap kiranya kita tidak hanya sekedar memilih, pilihlah sekolah yang dirasakan sungguh-sungguh menjawabi apa yang menjadi harapanmu untuk pencapaian masa depan itu. Dan kiranya melalui pilihanmu yang tepat pada saatnya Anda pun akan menjadi apa yang diharapkan, dan tentu menjadi kebanggaan kami semua, menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan SMP Negeri 7 tercinta. Akhirnya di penghujung sambutan ini saya mengutip sebuah pesan yang disampaikan oleh Benazir Bhutto, seorang mantan Perdana Menteri Pakistan, seorang perempuan nasionalis yang pernah memimpin sebuah negara muslim terbesar di dunia ini. Apa yang dikatakan? Saat yang paling indah untuk sebuah kapal ketika ia ditambatkan di dermaga. Ia begitu cantik, memancarkan sinar kemilau matahari. Namun kapal tidak pernah diciptakan untuk ditambatkan di dermaga. Tapi kapal diciptakan, kapal itu dibuat untuk menghajar gelombang dan menerobos lautan. Anak-anak sekalian, apa pesan dari ungkapan ini? Bahwa kegembiraan yang kalian alami hari ini bukanlah akhir dari segala-galanya. Anda harus terus berjalan, menerobos dan menghajar gelombang yang tinggi, membelah lautan. Karena di ujung sana ada kebahagiaan yang sebentar Anda akan nikmati. Sekian dan terima kasih. Jaringan baik. Karena PLN hari ini tidak bersahabat dengan acara, ya sehingga situasional keren situasional, tapi lampu langsung sekian dan terima bersahabat kasih. sedikit pas di penghujung sambutan yang menjadi pimpinan di lembaga ini PLN. Kalau tadi di pertengahan berarti ada pesan-pesan yang tidak tersampaikan dengan jelas. Terima kasih sudah membawakan sambutan serta pesan-pesan. Acara berikutnya pembacaan SK Kepala Sekolah tentang penetapan kelulusan ujian sekolah dan kriteria kelulusan dari SMP Negeri 7 Reog tahun pelajaran 2023-2024 pada Ibu Elda waktu dan tempat kami. Selamat pagi, salam dan bahagia untuk kita semua. Saya di sini akan membacakan surat keputusan Kepala SMP Negeri 7 Reog berkaitan dengan penetapan kelulusan ujian sekolah SMP Negeri 7 Reog. Pemerintah Kabupaten Manggarai, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga SMP Negeri 7 Reog, Wangkung, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reog, Kabupaten Manggarai. Surat keputusan Kepala SMP Negeri 7 Reog nomor 57 garing I besar titik 24 titik 29 garing SMPN 7 garing
Romawi _KP_2024 tentang penetapan kelulusan ujian sekolah dan kriteria kelulusan dari SMP Negeri 7 Reog tahun pelajaran 2023-2024. Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan nomor 5 tahun 2015 tentang kriteria kelulusan peserta didik, penyelenggara ujian nasional dan penyelenggara ujian sekolah, madrasah, pendidikan kesetaraan pada SMP MTS atau yang sederajat dan SMA MA _SMAK atau yang sederajat. Kepala sekolah perlu menetapkan kriteria kelulusan ujian sekolah dan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan di SMP Negeri 7 Reog tahun pelajaran 2023-2024. Mengingat yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang kelima, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Nomor Dinas Pendidikan PPO 420/0752 Romawi 4 tentang petunjuk teknis ujian sekolah jenjang SMP tahun pelajaran 2023-2024. Memperhatikan hasil rapat Dewan Guru SMP Negeri 7 Reog tanggal 6 Juni 2024. Memutuskan menetapkan pertama, kriteria kelulusan siswa dari SMP Negeri 7 Reog tahun pelajaran 2023-2024. Kedua, peserta didik dinyatakan lulus dari SMP Negeri 7 Reog setelah yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal rata-rata baik. Yang ketiga, lulus ujian sekolah dengan nilai pencapaian kompetensi kategori baik, yakni jika nilai lebih besar 70 dan lebih kecil atau sama dengan 85. Ketiga, kriteria penentuan nilai sikap atau perilaku. Nilai sangat baik, kehadiran di atas 90%. Yang kedua, tidak ada catatan perilaku yang melanggar tata tertib sekolah. Nilai baik, kehadiran di atas 75% sampai dengan 90%. Kehadiran di bawah 75% khusus bagi siswa yang tidak hadir karena alasan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Yang ketiga, dalam satu semester maksimal memiliki 3 kali catatan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Nilai kurang baik, yang pertama, kehadiran di bawah 75%. Yang kedua, dalam satu semester memiliki lebih dari 3 kali pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Yang keempat, penetapan siswa yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat Dewan Pendidik SMP Negeri 7 Reog dan ditulis dalam berita acara. Kelima, hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan oleh kepala sekolah dan jika di kemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Wangkung pada tanggal 10 Juni 2024, Kepala SMP Negeri 7 Reog, Bapak Vincenzius Safenurdin SPD. Berita acara penetapan kelulusan ujian sekolah dan kriteria kelulusan dari SMP Negeri 7 Reog tahun pelajaran 2023-2024. Pada hari ini, Senin tanggal 10 bulan Juni tahun 2024,
Dewan Guru dan Pegawai SMP Negeri 7 Reog menetapkan kelulusan kelas 9 SMP 7 Reog tahun pelajaran 2023-2024 setelah memperhatikan dengan cermat hasil rapat Dewan Guru dan Pegawai SMP Negeri 7 Reog pada hari Kamis 6 Juni tahun 2024 tentang penetapan kriteria kelulusan dari SMP Negeri 7 Reog tahun pelajaran 2023-2024 dengan hasil sebagai berikut. Untuk 11 mata pelajaran, rata-rata batas lulus nilai sekolah 71. Untuk aspek kognitif, sikap atau perilaku semuanya lulus US dan baik. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis serta proses pengolahan nilai sekolah dan hasil rapat penentuan kelulusan ujian sekolah pada SMP Negeri 7 Reog pada tanggal 6 Juni 2024 tersebut telah mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, peserta yang ikut ujian 51 orang, laki-laki berjumlah 22 orang, perempuan berjumlah 29 orang. Diperoleh nilai rata-rata untuk 11 mata pelajaran yang diuji adalah sebesar 81,18 dan memenuhi standar kelulusan yang ditetapkan oleh sekolah dengan kategori baik dan lebih kecil atau sama dengan 85. Yang kedua, yang dinyatakan lulus ujian sekolah. Jumlah peserta 51 orang, laki-laki berjumlah 22 orang, perempuan berjumlah 29 orang. Jadi kelulusan ujian sekolah pada SMP Negeri 7 Reog tahun pelajaran 2023-2024 adalah 100%. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, ditetapkan di Wangkung pada tanggal 10 Juni 2024. Kepala SMP Negeri 7 Reog, Bapak Vincentius Safenurdin SPD. Sekian dan terima kasih. Bakal